Halo, di video kali ini saya ingin sharing lagi ya. Mungkin menanggapin tepatnya isu di luar sana yang banyak influencer, selebgram, artis-artis ataupun suara-suara yang bergema ya, bahwasanya ngapain beli rumah, sewa aja. Nah, mungkin di video kali ini saya ingin memberikan beberapa alasan lah buat kalian yang masih bimbang kena isu-isu ataupun doktrin seperti itu. Kalau saya sih pribadi tidak setuju. Kenapa? Ya, mungkin alasan ini saya akan coba meyakinkan kalian kenapa pentingnya kalian harus memiliki rumah sendiri. Seminimal nggak perlu rumah mewah, tapi rumah yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, yang pertama, isu yang paling umum disounding oleh di luar sana itu, ya ngapain beli? Lebih bagus sewa. Nah, orang yang komen seperti itu, yang bicara seperti itu, mungkin menurut saya pribadi ya, sorry kalau menyinggung, adalah orang yang belum pernah merasakan ribetnya itu sewa rumah. Kalau saya sendiri pribadi, semenjak kecil ya, dengan orang tua saya sudah hampir, boleh dibilang 8 atau 9 kali pindah rumah. Sewa lah tepatnya. Jadi, mereka belum tahu ribetnya itu pada saat kita mau sewa, si pemilik rumahnya itu meningkatkan harga sewa jauh dari harga sewa tahun lalu. Belum lagi dia tidak mau menyewakan, sehingga kita harus buru-buru mencari rumah lain untuk pindah. Nah, ribetnya lagi, orang yang komen sewa itu lebih baik, dia nggak tahu bagaimana rasanya ribetnya itu pindah rumah, barang-barang yang sebegitu banyak, apalagi kita sudah punya anak, punya keluarga kecil ataupun keluarga besar, itu kalau mau pindah rumah itu ribetnya minta ampun. Jadi percayalah teman-teman, bukannya saya sebagai agen properti meminta kalian untuk harus beli rumah, tetapi saya ingin meyakinkan kalian setidaknya punya rumah sendiri itu jauh-jauh lebih baik ketimbang sewa rumah. Itu pribadi saya. Nah, kemudian alasan yang berikutnya yang terkait sewa rumah juga, yang saya hubungkan kalau ke KPR. Misalkan ada juga isunya di situ, mungkin di sisi, saya balik ya sekarang kacamatanya, dari sisi agent properti selalu sounding, ngapain sewa rumah, lebih bagus KPR. Nah, mungkin agak ada hubungannya ke sana. Misalkan contohnya kalau kita KPR, katakanlah kita beli rumah di sedikit pinggiran kota Medan, harga rumahnya 400 juta, bisa sudah dapat rumah 2 kamar tidur. Kalau dengan DP 20%, 80 juta, cicilan per bulannya itu kurang lebih 3 jutaan. Kalau hitungan 3 jutaan per bulan kali setahun, sekitar 36 juta lah kita bilang ya, atau 40 juta saya genapkan setahun. Sewa rumah saya rasa kalau kita sewa rumahnya di pusat kota Medan, kita bandingkan, pastilah kita kalau sewa rumah, pastinya kita akan cari rumah yang mungkin lebih dekat ke kota Medan. Umumnya seperti itu. Setahunnya itu katakanlah, ya menurut saya dengan rumah dekat kota Medan, komplek, terus 2 kamar, ya bisa-bisa per tahunnya itu sekitar 30 juta. Nah, ada selisih gap kalau sewa rumah lebih hemat 10 juta. Tetapi kalau kalian, teman-teman punya dana, apalagi suami istri bekerja, 3 juta itu menurut saya mungkin bukan sesuatu angka yang cukup besar ya. Karena kalau suami istri udah bekerja, menabung, sisihkan gajinya mungkin sekitar 30%, terus mencicil sebuah rumah, ya ujung-ujungnya kalian akan jauh lebih aman. Lebih aman, dan juga ya setidaknya dalam 10 tahun ke depan kalian sudah mempunyai rumah sendiri untuk keluarga kecil kalian. Nah, walaupun lokasinya di sedikit pinggiran kota Medan. Namun ya kalau kalian pilih properti yang tepat, walaupun pinggiran, tapi kalau infrastrukturnya ke depan dari pemerintah itu, misalkan ada pembangunan jalan tol, ada pembangunan ring road baru dan sebagainya, yang kalian udah melihat nih potensi lokasi kawasannya itu akan jauh lebih berkembang. Nah, kalian bisa pilih rumah-rumah yang mungkin sekarang terasa sedikit pinggiran, tetapi di 3-5 tahun ke depan itu akan terasa dekat gitu. Nah, itu tips dari saya. Dan kemudian dengan kalian maksa cicil KPR, otomatis ya, kalau pengalaman saya, karena saya juga udah pernah mengalami KPR rumah, dan sampai saat ini juga saya masih berjalan KPR-nya,
Ya dengan saya mengambil KPR itu memaksa saya untuk secara tidak langsung menabung aset. Ketimbang saya tanpa ada KPR, saya menjadi harus cicilan yang bersifat konsumsi yang saya perhatikan. Umumnya ya orang-orang kalau diajak traveling ya kita okekan, mau beli gadget kita okekan. Tapi dengan kita ada kebutuhan tanda kutip maksa KPR, ya mau tidak mau kita akan menyisihkan penghasilan kita itu ke cicilan aset yang ujung-ujungnya itu membuat kita mendapatkan rasa aman. Kemudian yang terakhir, yang mungkin menurut saya yang tidak bisa dibantah oleh siapapun adalah properti itu terkait dengan tanah. Di mana tanah itu jumlahnya itu semakin terbatas. Setiap saat semakin terbatas. Kenapa? Karena manusia itu semakin banyak. Tanah itu adalah kebutuhan primer. Terkait kan ada sandang, pangan, papan. Properti itu masuk kategori di kebutuhan papan. Jadi setiap orang pasti butuh rumah, butuh tempat tinggal. Sedangkan manusia itu semakin banyak. Jumlah tanah semakin sedikit. Harganya sudah pasti akan semakin mahal. Ini adalah hukum supply and demand, permintaan dan penyediaan. Semakin sedikit jumlah persediaan, maka harga ataupun permintaan di luar sana harganya itu akan semakin tinggi. Sehingga ya memang benar di luar sana bilang, semakin lama kalian tunda beli rumah, semakin sulit kalian punya rumah. Dan juga menjawab kenapa rumah-rumah yang dibangun oleh developer saat ini semakin lama semakin kecil. Belum lagi kita bicara negara Hong Kong, tanah sudah tidak ada. Malah di sana sudah jualnya tanahnya udah kepemilikan bersama, yaitu apartemen, rumah susun. Jadi kita rumah susunnya itu luasannya kecil kali. Nah, mumpung kalau kalian masih punya dana, suami istri masih kerja, punya dana lebih, dan berencana untuk beli rumah, ya saran saya nggak usah ragu. Segera kalian survei, cari properti-properti yang menjadi incaran kalian. Ya mulai dari budgetnya, lokasinya mau di mana, terus mau cara bayar KPR atau cash, itu kembali kalian diskusi dengan keluarga kalian. Oke, sekian video ini sharing saya, semoga memberikan masukan dan juga tidak bermaksud menyinggung ke kalian ya. Semoga saya berharap kalian bisa menemukan rumah impian kalian. Oke, cari rumah di Medan, ingat Antonio.